Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Kembali lagi di mata kuliah etika profesi. Ya. Untuk hari ini kita masuk ke tatap muka kelima dengan materi etika untuk bisnis yang berkelanjutan. Ya, jadi kita sudah masuk ke sesi atau tatap muka kelima. Untuk bisnis yang berkelanjutan, kita bisa awali dengan masalah etis seputar konsumen. Ya. Seperti yang kita tahu, konsumen merupakan salah satu stakeholder yang penting bagi perusahaan ataupun bisnis. Ya. Keberadaannya merupakan salah satu fokus yang harus dipelajari ataupun harus difahami. Karena konsumen ini merekalah yang nantinya akan menggunakan produk dari perusahaan, baik barang maupun jasa. Jadi produk yang diciptakan oleh perusahaan atau bisnis nantinya akan dipergunakan, harapannya bisa dipergunakan oleh konsumen. Sehingga di sini bagaimana konsumen perlu untuk mendapatkan perlindungan. Ya, dengan tujuan agar bisnis bisa bertahan dalam jangka panjang ataupun berkelanjutan. Nah, terkait dengan keberadaan konsumen, yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah perhatian untuk konsumen. Ya, biasanya dalam suatu bisnis ya lebih fokus ya dalam merintis suatu bisnis. Awalnya pasti kita seringkali lebih fokus ke produk yang akan dihasilkan ataupun nantinya akan dilemparkan ke pasaran. Kita jarang atau seringkali mengabaikan terkait dengan konsumen ya, padahal merekalah nanti yang akan menggunakan produk-produk tersebut ya. Jadi kita kurang fokus pada apa yang diinginkan atau dibutuhkan konsumen, kemudian hak-hak apa yang menyertai pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, di sini kita akan lihat hak apa sebenarnya yang terkandung dalam pemenuhan kebutuhan konsumen atau yang bisa diperoleh oleh seorang konsumen. Yang pertama adalah hak atas keamanan. Ya, jadi konsumen berhak atas produk-produk yang aman apabila dipergunakan. Mereka juga berhak atas informasi yang jelas, ya, terutama informasi yang terkait dengan produk yang akan dipergunakan. Ini produk untuk apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian apakah ada dampak atau resiko yang muncul apabila dipergunakan dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam jangka panjang. Jadi harus diberikan informasi secara jelas. Kemudian konsumen juga berhak untuk memilih, karena tentu saja produk atau baik barang ataupun jasa yang ditawarkan bisa berbagai macam dan berasal dari banyak varian gitu ya. Jadi konsumen mempunyai hak untuk memilih mana produk atau jasa yang akan dipergunakan. Kemudian mereka juga berhak untuk didengar. Jadi konsumen berhak keinginannya tentang produk atau jasa tersebut didengarkan dan dipertimbangkan. Jadi dalam membuat produk tidak lagi kita menciptakan atau membuat produk itu apa yang kita bisa, tetapi apa yang dibutuhkan ataupun diinginkan oleh konsumen, sehingga nantinya tidak ada keluhan ataupun kerugian yang bisa ditimbulkan. Kemudian konsumen juga mempunyai hak terkait dengan lingkungan hidup. Jadi keberadaan suatu produk itu tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, yang nantinya juga akan mengganggu kehidupan masyarakat maupun konsumen. Kemudian konsumen juga berhak atas pendidikan
di sini yang dimaksud pendidikan adalah mencerdaskan konsumen, bagaimana konsumen bersikap kritis ya, untuk dapat menjadi konsumen yang sadar akan hak-haknya ya. Kemudian hal lain yang terkait dengan etika terhadap konsumen adalah tanggung jawab bisnis untuk menyediakan produk yang aman ya. Jadi apabila timbul kerugian dari pemakaian suatu produk, biasanya akan menjadi tanggung jawab oleh produsen ya. Jadi di sini tentu saja dengan syarat ataupun dengan asumsi bahwa kerugian yang muncul bukan akibat dari penyalahgunaan penggunaan produk tersebut. Nah, ada beberapa teori ya yang mengulas tentang tanggung jawab atas suatu produk. Yang pertama adalah teori kontrak. Ya, di sini hubungan antara produsen dan konsumen diibaratkan seperti dalam sebuah kontrak. Ya, jadi kontrak antara konsumen dan produsen, di mana biasanya kalau dalam suatu kontrak ya tentu saja ada perjanjian masing-masing pihak apa hak dan kewajibannya beserta sanksi-sanksi apabila ada pelanggaran yang terjadi. Nah, ada beberapa kritik atau keberatan atas teori atau pandangan ini ya. Teori kontrak dianggap dalam teorinya menganggap bahwa posisi konsumen dan produsen dalam posisi yang sama ya, jadi sejajar. Padahal kenyataannya seringkali konsumen itu berada di posisi yang lebih lemah ya, terkait dengan pengetahuannya tentang produk, kemudian terkait dengan bagaimana apabila konsumen mengalami kerugian dan lain sebagainya. Kemudian kritik yang berikutnya di sini diibaratkan bahwa konsumen dan produsen ini terjadi hubungan secara langsung, padahal seringkali produsen dan konsumen itu jaraknya cukup jauh gitu ya. Jadi perusahaan ataupun produsen seringkali tidak bertemu langsung dengan konsumennya. Nah, dalam kenyataannya seperti itu. Kemudian konsep kontrak ini dianggap tidak cukup baik dalam melindungi kepentingan konsumen. Kemudian teori yang kedua ya, ada teori perhatian yang semestinya. Ya, tadi kelemahan dalam teori kontrak di mana dianggap posisi konsumen maupun produsen diasumsikan sama walaupun dalam kenyataannya tidak. Nah, karena dalam kenyataannya seringkali konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah ya, karena pengetahuan maupun pengalaman tentang produk tersebut kurang dibandingkan dengan produsen, maka dalam teori ini apabila terjadi kerugian dalam penggunaan produk, maka itu adalah tanggung jawab produsen. Ya, walaupun misalnya kalaupun memang benar ada kontrak ya, di mana ada tertera hak, kewajiban ataupun sanksi, dan dalam kontrak tersebut misalnya kerugian yang terjadi tersebut tidak ditulis ataupun tidak tercantum, ya, itu tetap menjadi tanggung jawab produsen. Nah, untuk teori yang kedua ini ya, di sini tidak hanya terbatas atau menekankan atau fokus pada segi hukum saja ya, tetapi lebih luas lagi pada etika dalam arti luas, sehingga dianggap bahwa teori ini mempunyai basis etika yang lebih kuat ya. Jadi walaupun tadi seperti dikatakan sudah benar-benar ada kontraknya, tetapi tidak diatur dalam kontrak tersebut, tetap menjadi tanggung jawab oleh produsen. Nah, tetapi ada beberapa kelemahan dalam teori ini. Yang pertama, seringkali kesulitan dalam menentukan arti yang semestinya. Nah, sejauh mana yang semestinya itu ya.
baik dari sisi sudut pandang produsen ataupun sudut pandang konsumen. Kemudian walaupun produsen ini mempunyai pengetahuan ataupun pengalaman tentang produk lebih dibandingkan konsumen, tetapi pengetahuan tersebut juga bisa dikatakan terbatas, ya. Kemudian teori berikutnya adalah teori biaya sosial. Nah, di sini untuk teori biaya sosial dinyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kerugian, ya, atas semua kerugian yang dialami oleh konsumen dalam pemakaian produk. Jadi kerugian apapun yang ditimbulkan itu menjadi tanggung jawab produsen, ya, untuk memberikan ganti rugi maupun untuk menindaklanjuti bila ada tuntutan atau klaim. Nah, untuk teori biaya sosial ini ada beberapa sanggahan atau kritik. Ya, dikatakan bahwa teori ini kurang adil karena semua dibebankan pada produsen. Padahal tadi bisa jadi walaupun produsen lebih tahu, lebih punya pengetahuan ataupun pengalaman, tetap saja pengetahuan tersebut bisa juga terbatas, ya. Kemudian yang kedua kritiknya adalah bisa menimbulkan kerugian ekonomis bagi produsen atau perusahaan, karena dengan adanya tuntutan-tuntutan misalnya ataupun semua tuntutan dibebankan pada produsen, tentu saja produsen harus mengambil tindakan pencegahan seperti misalnya mengambil asuransi kerugian, dan apabila itu diambil bisa jadi itu akan menambah biaya bagi produsen. Konsumen juga di sisi lain bisa saja dirugikan karena biaya yang dikeluarkan produsen bisa jadi akan dibebankan ke produk yang dihasilkan, yang nantinya juga akan ditanggung oleh konsumen dalam hal harga belinya, gitu ya. Kemudian nah, dianggap karena tadi dirasa kurang adil, jadi teori ini dianggap berat sebelah, hanya memberatkan produsen, ya. Padahal bagaimanapun juga konsumen juga berperan, ya. Bagaimana dia harus bisa menjadi konsumen yang kritis, yang jeli, ya, dalam memilih dan menggunakan sebuah produk, ya. Jadi di sini karena semua dibebankan pada produsen, maka lebih memberatkan produsen dan terlalu membela hak-hak dari konsumen. Kemudian perhatian berikutnya terhadap konsumen adalah adanya tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. Yang pertama adalah tadi kualitas produk. Jadi produk yang diberikan ataupun diedarkan, dipasarkan ke masyarakat itu harus sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen. Misalnya dalam iklan menyatakan bahwa produk itu bisa membuat, ya, atau menjadikan sesuatu ataupun seseorang seperti apa, ya harusnya itu juga ditepati, ya. Jadi kemudian konsumen berhak atas produk yang berkualitas, ya, berkualitas dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kemudian terkait dengan harga, ya, terkait dengan harga di sini harga seharusnya adalah harga yang adil. Adil di sini bukan berarti harga yang menguntungkan konsumen saja, tetapi juga harga yang juga menguntungkan bagi produsen. Jadi adil untuk kedua belah pihak. Jadi produsen juga untung, konsumen juga diuntungkan dengan harga yang terjangkau. Kemudian, nah, di sini harga bisa menjadi tidak adil bila mana ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin saja adanya penipuan, ya, di mana terjadi apabila beberapa produsen, ya, berkoalisi untuk menentukan harga sehingga mereka
bargaining power-nya menjadi lebih tinggi, sehingga mereka bisa menentukan harga di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, ya. Kemudian juga ketidaktahuan, ya, konsumen yang tidak tahu harga seperti harga pasaran misalnya, maka bisa jadi dia akan mendapatkan harga yang tidak adil, tentunya harga yang lebih mahal. Kemudian adanya penyalahgunaan kuasa. Di sini terjadi bila mana misalnya ada seorang pengusaha, ada suatu perusahaan besar yang mempunyai bargaining power yang tinggi, di mana dia menentukan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran, sehingga pesaing-pesaing yang lain akan menjadi kalah atau tergeser dari pasaran. Kemudian harga bisa menjadi tidak adil bila mana adanya manipulasi emosi, ya. Jadi misalnya karena seseorang itu butuh, ya, memerlukan sekali produk tersebut, sehingga dia emosinya bisa dipermainkan, misalnya dengan memberikan tarif atau harga yang tinggi, lebih tinggi. Kalau mau ya silahkan dibeli, kalau enggak mau ya enggak usah beli. Tapi kalau orangnya memang sangat membutuhkan, mau enggak mau dia harus membeli, seperti itu. Kemudian berikutnya pengemasan dan pemberian label. Ini juga penting, ya, karena kalau pengemasan itu kan selain untuk estetis juga untuk melindungi produk, ya, agar produk tidak mudah rusak saat dipasarkan. Sehingga di sini pengemasan dan pembelian label selain untuk melindungi produk, juga tentunya untuk memberikan informasi bagi konsumen. Ya, dalam label biasanya selain ada mereknya apa, kemudian penjelasan sedikit tentang produk, kemudian mungkin bila mana perlu penjelasan mengenai dampak, bila mana ada dampak negatif, terutama misalnya kalau obat, ya, tidak diperuntukkan bagi mereka yang bagaimana, atau misalnya ibu hamil, menyusui dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi pemberian, kemasan dan label. Nah, terkait dengan permasalahan etis konsumen, yang berikutnya adalah adanya gerakan konsumen. Nah, dalam hubungan antara produsen dan konsumen, ya, ada hak dan kewajiban di masing-masing pihak, ya, di mana hak konsumen biasanya akan menjadi kewajiban bagi seorang produsen untuk memenuhinya. Nah, tetapi hal ini juga bukan hal yang mudah untuk diaplikasikan atau dilaksanakan, ya. Seringkali ada terjadi kendala atau hambatan, ya. Ada berbagai penyebabnya. Yang pertama, seringkali walaupun produsen mempunyai kesadaran moral yang tinggi, ya, mereka juga seringkali dihadapkan pada tuntutan ataupun keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, sehingga seringkali kesadaran moral yang tinggi tersebut tertutup oleh keinginan ataupun tuntutan tersebut. Kemudian di banyak negara yang sedang berkembang, ya, masih banyak terjadi di mana pemerintah lebih cenderung atau lebih melindungi, dianggap atau dinilai lebih melindungi produsen. Kenapa? Karena produsen ini yang dianggap lebih berjasa dalam perekonomian. Nah, seperti itu. Sehingga pada akhirnya akan memunculkan gerakan konsumen. Kemudian dalam keadaan di mana kepastian hukum itu bisa saja tidak berjalan dengan baik, ya, produsen pun sebagai pihak yang dianggap, ya, lebih kuat posisinya, bisa saja mereka melakukan sesuatu, ya, untuk melindungi kepentingannya dalam menghadapi tuntutan konsumen. Kemudian seringkali juga konsumen akan merasa rugi bila harus menuntut produsen, karena bisa jadi posisinya yang lemah, seperti misalnya
pengetahuannya kurang, kemudian upaya ataupun biaya yang dimiliki juga tidak memadai, sehingga dianggap sia-sia bila nanti mereka melakukan tuntutan terhadap produsen. Nah, beberapa hal itulah yang kemudian membuat muncul adanya gerakan konsumen. Kemudian, nah ini ada beberapa pertimbangan lahirnya gerakan konsumen. Makin banyak produk, ya, makin banyak pilihan produk atau variasi produk, ya. Di satu sisi membawa keuntungan bagi konsumen karena mempunyai banyak pilihan, tetapi sekaligus juga mereka akan menjadi lebih rumit dalam menentukan pilihannya. Kemudian jasa makin terspesialisasi, sehingga konsumen bisa sulit memutuskan mana jasa yang akan dipergunakan ataupun dipilih. Kemudian adanya iklan, ya, membawa pengaruh bagi kehidupan konsumen. Ya, seperti kita tahu bahwa iklan itu seringkali tidak benar-benar menampilkan apa yang secara kenyataannya. Ya, semua bilang produknya adalah baik, nomor 1, nggak ada yang mau jadi nomor 2, bahkan nomor yang berikutnya tidak ada. Kemudian keamanan produk jarang mendapatkan perhatian yang serius oleh produsen. Nah, seperti tadi, seringkali fokus para pelaku bisnis atau yang baru merintis itu adalah fokus pada produk. Apa produk yang bisa diciptakan atau dibuat dan dipasarkan, bukan apa produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Dalam hubungan jual beli yang didasarkan pada kontrak, konsumen lebih berada pada posisi yang lemah, ya. Walaupun sebenarnya tidak ada benar-benar kontrak, ya, antara produsen dan konsumen, ya, tetapi ini diibaratkan saja walaupun ada kontrak, seringkali posisinya konsumen masih pada posisi yang lebih lemah. Nah, gerakan konsumen, ya, di satu sisi menguntungkan bagi konsumen, tetapi bagi produsen itu akan merugikan, karena dengan adanya gerakan tersebut maka produsen harus berusaha memenuhi apa yang menjadi tuntutan oleh konsumen. Nah, dengan adanya pemenuhan segala tuntutan tersebut akan menimbulkan atau menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen. Nah, biaya itu seringkali pada akhirnya akan berdampak pada harga jual, ya, harga jual produk yang lebih tinggi atau dianggap lebih mahal. Kalau dari sisi produsen itu juga merugikan, ya, karena barangnya atau produknya tidak bisa bersaing, tidak kompetitif. Demikian juga pada akhirnya hal itu tentu juga akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Walaupun keberadaan lembaga konsumen ini diperlukan, ya, tetapi masih banyak kendala, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, di mana kendalanya ada pada dana, di mana pemerintah belum memberikan prioritas kepada keberadaan lembaga tersebut. Kemudian di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan lembaga tersebut juga tidak mampu memberikan kompensasi ataupun mungkin membayar berbagai informasi maupun aktivitas perlindungan konsumen yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Nah, berikutnya etika terhadap konsumen dengan menempatkan konsumen sebagai raja. Ya, di sini seperti yang kita tahu, para pelaku bisnis mulai sadar bahwa konsumen adalah salah satu komponen penting untuk bisnisnya agar bisa berkelanjutan, ya, bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini apabila ada keluhan
atau kerugian yang dirasakan oleh konsumen, nah tentu tidak saja merugikan bagi perusahaan, karena dampak dari keluhan konsumen tersebut ya akan memberikan efek kumulatif yang besar ya terhadap keberadaan produsen ya, terhadap akan mempengaruhi konsumen lain maupun calon konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Nah, ya, misalnya konsumen yang lain yang akan menggunakan produk yang sama tentunya akan berpikir ulang apabila ada keluhan ataupun ada orang lain yang mengalami kerugian dengan menggunakan produk itu. Apalagi calon konsumen yang tadinya ingin beralih mungkin tidak jadi beralih karena ternyata produk tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik ataupun merugikan bagi konsumen yang lain. Nah, sehingga di sini pengusaha juga menyadari bahwa apa yang sudah diupayakan selama ini ya untuk menghasilkan produk, kemudian biaya-biaya untuk memasarkan produknya ya, di mana biaya yang dikeluarkan tersebut cukup tinggi sehingga akan menjadi sia-sia apabila ternyata produknya mengecewakan atau merugikan konsumen. Jadi apa yang sudah diperbuat selama ini akan tidak ada nilainya karena ternyata membuat konsumen mengalami dampak yang tidak baik ya, sehingga kedepannya tentu juga berdampak pada keberlanjutan usaha dari produsen atau perusahaan tersebut. Nah, berikutnya permasalahan etis yang berikutnya ya, kalau yang tadi terkait dengan konsumen ya, ini juga masih terkait tetapi kita lihat dari sisi yang lain, yaitu periklanan ya, etika terhadap konsumen tadi sudah kita bahas. Permasalahan etis berikutnya adalah terkait dengan iklan ya. Nah, iklan ya, kita tahu bahwa suatu produk bisa sampai ke tangan konsumen ya, salah satu bentuk pengenalan atau sosialisasinya adalah melalui iklan. Nah, di sini ada dua fenomena ya ataupun permasalahan yang terjadi dalam periklanan ya. Dari sisi ekonomis, seperti kita tahu iklan itu biasanya memakan biaya yang besar ya. Nah, biayanya besar ya, tetapi juga sebenarnya di sini dia tidak memberikan nilai tambah bagi produk secara langsung ya. Sehingga dengan biaya besar tersebut ya bisa saja dinilai ataupun dianggap sebenarnya itu adalah suatu pemborosan ya, tidak meningkatkan nilai produknya ya, tidak meningkatkan kegunaan bagi konsumen ya, bahkan biayanya juga akan dibebankan pada konsumen. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosiokultural ya, seringkali atau masih banyak dikeluhkan bahwa banyak iklan itu yang dianggap kurang mendidik ya, terlalu memamerkan suasana hedonis, materialistis dan lain sebagainya. Jadi seringkali menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik. Nah, berikutnya sebenarnya ada beberapa fungsi ya, fungsi dari periklanan ya. Yang pertama sebagai media komunikasi atau sarana komunikasi antara produsen dan konsumen ataupun di masyarakat di mana produk tersebut dipasarkan ya, dan jadi dengan adanya iklan maka produk tersebut akan lebih dikenal. Kemudian dalam periklanan ini sebenarnya ada dua fungsi yang bisa dijalankan, yaitu informatif dan persuasif ya. Untuk produk-produk baru biasanya lebih banyak memuat unsur informasi
ya, pengenalan produk itu. Ini produk apa, manfaatnya apa, bagaimana cara penggunaannya, kemudian apakah ada efek sampingnya atau dampaknya dalam jangka panjang atau tidak. Nah, itu informasi, memuat fungsi informatif, ya. Tetapi untuk produk-produk yang sudah dipasarkan, banyak varian, biasanya yang lebih ditonjolkan adalah unsur persuasifnya. Bagaimana iklan tersebut bisa mengajak ataupun membujuk, ya, pemirsanya atau para konsumen, ya, masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Nah, di sini bisa jadi keduanya ini berpadu, ya, unsur informatif dan unsur persuasif. Nah, seringkali dengan tercampurnya kedua unsur tersebut, maka di sini akan membuat penilaian etis terhadap periklanan akan menjadi lebih kompleks, ya. Nah, bagaimana cara penilaian etis terhadap iklan? Yang pertama, kita harus menilai maksud si pengiklan. Jika maksudnya kurang baik atau menyembunyikan informasi, ya, bisa dikatakan mungkin menyesatkan, maka bisa dikatakan moralitas atau etika iklan tersebut adalah tidak baik. Contohnya misalnya ada iklan suatu produk, misalnya roti, ya, di mana bahwa roti itu adalah dikatakan roti yang sehat, bermanfaat, ya, menyehatkan, bisa melangsingkan, misalnya cocok untuk diet karena berkalori lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Tapi ternyata setelah dicermati, ya, roti tersebut ternyata ditampilkan atau dijual dalam jumlah ataupun bentuk yang lebih kecil, ya kan, sehingga kalau seandainya di total sama dengan produk yang lain, ya, misalnya ditimbang beratnya sama-sama sekian gram, maka kalorinya sebenarnya sama, ya. Jadi kan sebenarnya bukan menyehatkan atau tidak bermanfaat untuk melangsingkan, tetapi ataupun kalorinya tidak lebih sedikit, ya bisa lebih sedikit karena memang porsinya lebih sedikit, gitu. Jadi informasi yang disampaikan tidak benar, seperti itu. Kemudian dari sisi isi iklannya, ya, jadi seperti tadi disampaikan, iklan itu harus menyampaikan informasi yang benar, informasi yang tidak menyesatkan, ya, tidak menutupi informasi yang seharusnya diketahui, ya, boleh diketahui oleh konsumen. Ya, jadi tapi di sisi lain namanya iklan kan mungkin saja tidak perlu, ya, dalam tanda petik tidak perlu diungkapkan semuanya. Lah iklannya bisa 1 jam, ya, tetapi mungkin disampaikan hal-hal yang memang penting diketahui oleh konsumen sehingga saat menentukan pilihannya terhadap suatu produk itu tepat. Kemudian juga berikutnya pada keadaan publik yang dituju, ya, pada keadaan publik yang dituju, ya. Jadi publik yang dituju di sini adalah orang-orang, ya, orang-orang dewasa yang normal dan mempunyai informasi cukup tentang produk atau baik barang maupun jasa yang diiklankan tersebut. Nah, di sini apabila sasarannya atau masyarakat di mana iklan itu ditayangkan atau disampaikan, itu apabila masyarakatnya dalam taraf pendidikan yang rendah, maka standar yang digunakan harus lebih ketat dibandingkan pada masyarakat di mana standar pendidikannya lebih tinggi atau di negara-negara yang ekonominya lebih maju. Mengapa demikian? Karena seperti tadi disampaikan di awal bahwa posisi konsumen itu lemah, pengetahuannya rendah, ya kan, pengetahuan tentang produk ataupun pengetahuan secara umum lainnya, misalnya saat terjadi kerugian atau dampak negatif harus kemana atau harus melakukan apa. Nah, apabila dalam masyarakat yang taraf pendidikannya rendah, maka standar
iklan itu boleh ditayangkan atau tidak itu harus lebih ketat dibandingkan dengan di mana masyarakat yang mutu pendidikannya lebih tinggi, sehingga mereka lebih jeli bisa menentukan mana produk yang akan digunakan. Kemudian juga ada pengontrolan terhadap iklan. Nah, kontrol ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang pertama, kontrol oleh pemerintah. Di sini bagaimana peran pemerintah untuk melindungi konsumen atau masyarakat sebagai konsumen. Karena bagaimanapun gencarnya iklan itu seringkali mempengaruhi ya bagaimana konsumen memilih ataupun menggunakan suatu produk. Ya. Kemudian untuk di Indonesia ada badan ya, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan dan dari Departemen Kesehatan itu untuk produk-produk yang biasa dikonsumsi. Kemudian kontrol juga sebenarnya oleh pengiklan itu sendiri. Ya, karena banyaknya iklan yang ada sehingga sebenarnya ada kode etik periklanan, di mana kode etik itu tentu memuat sejumlah norma ataupun pedoman yang disetujui atau disepakati bersama oleh para pengiklan. Ya, jadi itu harus ditaati. Ya, misalnya tidak boleh menonjolkan ataupun memperlihatkan eksploitasi pada anak-anak. Ya, bukan berarti anak-anak nggak boleh menjadi bintang iklan. Ya. Kemudian untuk di Indonesia pengawasan kode etik periklanan ini ditangani oleh Komisi Periklanan Indonesia. Jadi ada tuh penilaian atau seleksi mana iklan yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian masyarakat di sini juga diharapkan bisa ikut mengawasi ataupun melakukan kontrol untuk periklanan. Jadi masyarakat diikut sertakan dalam mengawasi mutu etis periklanan. Ya, jadi walaupun sudah ada kontrol dari pemerintah, kemudian juga ada kontrol dari pengiklan sendiri, tetapi masyarakat juga tetap dibutuhkan keikutsertaannya dalam mengontrol periklanan yang ada. Jadi masih diperlukan seringkali ada beberapa kasus yang dimana iklan itu dianggap kurang baik ya, informasinya diperoleh dari masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan mutu dari iklan itu sendiri, maka kalau di Indonesia ada tuh penghargaan bagi iklan-iklan dengan tampilan ataupun penyajian yang baik, ya baik dari sisi tentu saja konsumen, dinilai dari sisi pemerintah ya diizinkan untuk beredar, serta juga tentunya baik juga dari sisi produsen atau pengiklan itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tatap muka kelima kita. Silahkan Anda pelajari sampai slide 28 ya, karena slide berikutnya kita akan bahas di tatap muka berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.